Para suster, mungkin ada frater, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Dokumen tentang ajaran Santa Perawan Maria diangkat ke surga dinyatakan di dalam sebuah dokumen konsili. Saya kutip, akhirnya perawan tak bernoda yang tidak pernah terkena oleh segala cemar dosa asal sesudah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia telah diangkat melalui kemuliaan di sorga beserta badan dan jiwanya. Ia telah ditinggikan oleh Tuhan sebagai Ratu alam semesta supaya secara lebih penuh menyerupai putranya, Tuhan di atas segala Tuhan yang telah mengalahkan dosa dan maut. Ajaran ini dikeluarkan oleh Paus Pius ke-12 dan tentu saja bukan atas kuasa pribadinya melulu, tetapi atas dorongan Roh Kudus yang bekerja melalui konsili dan melalui tugas dan kuasa apostolik yang diberikan kepadanya mengeluarkan ajaran yang sampai hari ini menjadi pegangan iman kita orang-orang Katolik. Apa yang menjadi pokok dari ajaran ini? Ada dua hal yang dikatakan di dalam ajaran ini: Santa Perawan Maria dan diangkat ke surga. Perawan Maria yang kudus, Santa ya, Santa Perawan Maria. Ini adalah julukan atau gelar yang diberikan kepada Maria, Ibu Yesus. Terungkap di dalam ajaran ini atau kepercayaan atau iman kita bahwa Maria sejak awal tidak pernah ternodai atau tercemar oleh dosa. Pun ketika ia mengandung dan melahirkan, karena kita tahu dari kitab suci, dia mengandung dari kuasa Roh Kudus, kuasa ilahi, kuasa Allah, bukan prakarsa manusia. Itu yang pertama. Karena kadangkala keperawanan kita berpikir secara biologis atau fisik. Nah, dalam arti itu Maria memang mengandung secara fisik, tetapi bukan karena manusia, tetapi karena kuasa ilahi, sebagaimana diwartakan dalam kitab suci oleh malaikat Gabriel. Engkau akan mengandung dari kuasa Roh dan panjang. Itu yang pertama, bahwa Maria sejak awal tidak terkena noda dosa, dan karena itu pun ketika dia mengandung seorang bayi atau seorang anak, yaitu Yesus, itu terjadi karena kuasa dan prakarsa ilahi, kuasa Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Dan karena itu dia tetap dalam kondisi perawan dan suci. Perawan dan suci. Yang terjadi atas dirinya hanya kehendak Tuhan. Perawan yang tak bernoda, Santa Perawan Maria. Nah, dengan iman itu, ya, gereja sejak awal sudah menyelidiki dan mempertimbangkan, mengimani dan merenungkan bagaimana sih Maria ini kedudukannya di dalam iman Katolik.
Dan akhirnya melalui permenungan yang panjang sekali dengan suatu proses yang sangat-sangat rumit, akhirnya gereja melalui suara Paus Pius ke-12 mengumandangkan bahwa dia yang mengandung putra ilahi adalah seorang perawan. Jadi bukan karena manusia, tetapi karena rencana Tuhan membuat dia tetap perawan. Nah, itu yang pertama, keperawanan Maria tak ternodai, tak tercemari oleh dosa apapun. Yang kedua, sebagai hasil atau sebagai akibat dari keperawanannya, gereja memandang bahwa dia layak, meskipun tidak diceritakan bagaimana akhir hidup Maria, tetapi dalam permenungan akhirnya gereja pun menyimpulkan bahwa mau tidak mau, karena dalam kondisi yang perawan, Allah bekerja di dalam dirinya secara sangat sempurna, dia pasti dekat-dekat dengan nasib putranya, bahwa putranya terangkat ke surga, naik ke atas surga. Dan kalau Maria adalah ibunya, tidak mungkin akan terlepas terpisah darinya, pasti selalu dekat dengan putranya. Maka gereja menyimpulkan dia pasti diangkat ke surga. Dan dalam kisah kitab suci juga ada bagaimana dia terangkat ke surga. Nah, saudara-saudaraku terkasih, mungkin terlalu muluk gambaran tentang Maria yang diangkat ke surga. Tetapi kita harus sadari, digambarkan dalam kitab Wahyu tadi itu menggambarkan bagaimana sesungguhnya itu mengacu pada pribadi Maria, seorang perempuan mengandung, lalu ada naga yang siap untuk memakan anaknya sesaat setelah dilahirkan. Itu gambaran bahwa Maria yang kita beri gelar atau diberi gelar oleh gereja sebagai perawan tak bernoda dan diangkat ke surga, itu bukan perjalanan yang mudah. Kitab suci menceritakan bagaimana Maria sejak awal mendapat berita, engkau akan mengandung, sementara dia belum punya suami. Sebuah berita yang sangat-sangat tidak enak bagi dia, tidak nyaman bagi dia. Dan seterusnya, bagaimana dia melahirkan ketika bayi Yesus masih kecil, diancam akan dibunuh, sehingga Maria dibantu oleh Yosef harus mengungsi ke Mesir yang begitu jauh. Dan sesudah saat-saat seperti itu, ketika Yesus tampil di depan umum, Maria sungguh-sungguh mengalami sebuah persoalan yang berat sampai akhirnya dibawa kaki salib. Dia berjalan dalam sebuah perjalanan yang tidak mudah. Kita tahu semua kata kekuatan dari Bunda Maria, fiat voluntas tua, terjadilah kehendak, atau dalam ininya fiat mihi secundum verbum tuum, terjadilah padaku menurut kata-katamu itu, perkataanmu itu. Ini kekuatan, kata-kata sederhana yang selalu bergema di dalam hati Maria sejak dia menerima kabar, engkau akan mengandung dariku dan seterusnya, dan dia katakan, terjadilah padaku, aku hanya hamba Tuhan, terjadi padaku menurut apa yang kau katakan. Itulah kekuatan Bunda Maria dari awal hingga dia menyelesaikan tugasnya sebagai Bunda Tuhan di bawah kaki salib. Jadi bahwa dia seorang perawan setia, taat, dan akhirnya diangkat ke surga, itu bukan perjalanan yang mudah, saudara terkasih. Nah, dengan demikian, apa pesan bagi kita perayaan ini? Pertama,
bahwa setiap orang beriman pasti akan hidup di dalam sebuah perjalanan yang tidak mudah. Mendekat kepada Tuhan, mau melakukan kehendak Tuhan, itu dengan kata-kata itu, saya mau hidup menurut kehendak Tuhan, maka bersiaplah untuk katakanlah berperang. Kalau di dalam kitab Wahyu itu perempuan itu diancam, tetapi katakan Tuhan tetap melindungi dia. Meskipun begitu diancam, menghadapi berbagai macam kesulitan. Ketika Bunda Maria mengatakan siap, saat itu juga iblis terus-menerus memasang siasat bagaimana untuk menjatuhkan dan menghancurkan. Tetapi orang yang berjalan di jalan kehendak Tuhan akan dikawal terus oleh Tuhan sampai akhir. Itu pertama, ya. Yakini bahwa bahwa kita mau lakukan kehendak Tuhan pasti dikawal oleh Tuhan sendiri. Tidak ada yang mengawal. Meskipun begitu banyak goncangan, begitu banyak ancaman kiri kanan kita, Tuhan, kekuasa Tuhan lebih kuasa daripada kekuatan iblis. Jadi siapapun yang berjalan di jalan Tuhan pasti tampil sebagai pemenang di atas kuasa Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bahwa kita harus mengalami pengorbanan, itu pasti. Lihat, simbol kebanggaan kita adalah salib. Dan salib ini adalah perjuangan iman. Kita berada di sini dan berani untuk terus setia kepada Tuhan karena kita telah menerima pahala dari salib itu. Dengan itu kita berada di sini, dengan itu jiwa kita diselamatkan, dengan itu kita dekat pada Tuhan. Maka gilirannya kita memakai simbol salib ini untuk hidup kita, itu berarti dalam kekuatan salib Tuhan kita berani untuk berperang melawan kekuatan-kekuatan jahat. Dimanapun, kapanpun. Amin ya. Itu yang kedua. Hal ketiga, hal khusus tetapi sesungguhnya menjadi penghayatan bersama. Para imam, para suster mempunyai kekuatan atau keteladanan khusus dari Bunda Maria yang juga diperoleh dari putranya Yesus Kristus. Pertama, kesetiaan atau disebut juga ketaatan ya, dikaulkan oleh para suster atau para imam misionaris. Meskipun tidak dikaulkan secara khusus oleh imam diosesan, tetapi turut dihayati dan dilakukan di dalam kehidupan seorang imam. Ketaatan dan kesetiaan. Bunda Maria sejak awal mengatakan, fiat voluntas tua, terjadilah padaku menurut kehendak. Sejak saat itu dia taat sampai putranya wafat. Itu kaul para suster atau biarawan-biarawati. Taat dan setia kepada kehendak Tuhan yang disimbolkan atau yang dikonkretkan dalam ketaatan kepada pimpinan atau kesetiaan melakukan tugas perutusan dimanapun. Jadi bukan hanya PNS siap ditempatkan di mana-mana, tetapi para suster juga kan. Suster pernah menolak tidak ya? Ketika ditempatkan di mana saja? Tidak. Karena itu sudah disumpahkan. Kalau PNS biasa masih bandel-bandel, kalau para suster, para imam ya pokoknya biarawati, sekali kau bandel ya siap-siaplah untuk entah dia diberhentikan atau apa. Pokoknya sudah kaul menyumpahkan itu. Keteladanan kedua, nilai-nilai ketaatan kedua adalah kesederhanaan. Ya, suster itu ya pernah kalian suster pakai pakaian macam-macam. Suster punya pakaian seperti itu, ya. Kesederhanaan itu bukan hanya dalam pakaian, tetapi kesederhanaan hidup. Tidak terikat pada apapun. Ya, juga melambangkan kebebasan hidup. Lalu yang ketiga, keteladanan hidup atau nilai yang diperoleh dari Bunda Maria, yang dilihat oleh Bunda Maria adalah kemurnian yang kita rayakan hari ini. Kemurnian, keperawanan atau kesucian hidup. Bunda Maria
tak bernoda awal hingga akhir. Dan sebagai hadiah atau pahala terbesar yang digambarkan oleh gereja bahwa karena seluruh nilai-nilai itu ada di dalam diri Bunda Maria, pantaslah dia bersama putranya diangkat ke surga. Maka saudara-saudaraku terkasih, marilah kita semua pasti akan bertemu dengan Bunda Maria di surga bila kita tetap setia di jalan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Meskipun kita juga harus jatuh bangun, ya sebentar hitam, sebentar putih, tetapi kita terus rindu datang kepada Tuhan untuk terus menerus dimurnikan. Karena bagaimanapun kita lemah, kita tak berdaya, kita tidak ada apa-apanya seperti Yesus katakan, tanpa aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Jadi meskipun di dalam perjuangan pergumulan kita jatuh bangun, berdosa, tetapi kita mau terus bangkit lagi, karena bukan kita yang sempurna tetapi Allah yang sempurna. Tuhan kita Yesus Kristus yang sempurna, yang mau terus menerima kita untuk datang kepadanya. Ya, dalam seluruh keterbatasan dan kelemahan kita, mari kita terus setia, dekat pada Tuhan, mau lakukan kehendak-Nya. Dan dengan cara itu semoga suatu saat nanti kita semua boleh berkumpul sebagai satu keluarga di rumah Tuhan bersama dengan Yesus Kristus, Bunda Maria, dan semua orang yang layak memasuki kerajaan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari saudara